Ya, halo Sobat Nubar, semuanya masih bersama saya Anenha dan Kang DJ tentunya di channel YouTube Nubar Pro dalam acara Menulis Bareng DJ, menulis semudah update status. Iya, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe-nya, like, komen, dan share, serta aktifkan loncengnya untuk mendapatkan konten-konten lainnya. Oke, pada kesempatan kali ini, saya masih ditemani Kang DJ. Semangat Kang ya. Insya Allah tetap Pembahasan semangat, kita kali ini adalah bincang-bincang literasi. Literasi, iya. Kalau kemarin kita bahasnya tentang kayak tak bergeming, kemudian tentang kata salah kaprah. salah kaprah kata Iya. ya. Nah, kali ini kita bukan kebiasaan menulis. kebiasaan menulis aja Iya. biar nggak bosen ya. Karena kan kalau kita bicara tentang literasi banyak Kang ya Benar pembahasannya, sekali. dan salah satu yang kita bahas adalah waktu terbaik untuk menulis gitu. Nah, benar sekali itu. Kenapa harus dipilih waktu terbaik Kang? Gini Kang Aan, baik Sobat Nubar, ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Kenapa saya kata istimewa? Kan karena ini saya tulisnya itu harusnya tadi malam di-upload ya, cuma saya pengen surveinya seperti apa sih gitu kan di lapangan. Ternyata setelah saya tadi pagi share di di grup. survei juga ya? Iya, di grup ternyata baik di Facebook, saya di status Facebook, terus di fanpage saya juga gitu, saya upload juga tentang materi yang ini, terus juga di grup karena pada hari ini adalah di grup DTC, di 2 DTC itu adalah tentang Binlit, bincang literasi itu setiap Sabtu dan Minggu. Jadi saya mengupload tentang masalah waktu terbaik untuk menulis. Jadi coba sebutkan Anda waktu terbaiknya kapan. Saya upload tuh ada 4 kan, ini ternyata yang paling banyak itu adalah di nomor akhir, itu paling banyak menggunakan waktu untuk menulis. Itu terbaiknya bagi mereka karena setiap penulis berbeda. Kang Aan menulis mungkin di waktu-waktu SMA waktunya malam hari misalnya, karena paginya kerja sampai sore, malam baru bisa. Atau ada juga mungkin saya enaknya waktunya adalah pagi hari misalnya kan, yaitu karena pagi itu saya ada waktu kosong misalkan. Atau ada juga mungkin yang pagi siang malamnya adalah full, dia waktunya adalah ketika menunggu istirahat misalkan. Dari misalnya dia istirahat makan jam 11:30 sampai jam 1. Nah di sana di sela-sela itu dia menulis misalkan hanya 10 menit, 1 lembar atau 2 halaman dan lain sebagainya, itu macam-macam. Nah makanya ini sangat perlu saya dibawalah ke Nubar Pro sebagai bincang literasi kita di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat gitu Kang. Iya. Jadi ada berapa waktu terbaik nih Kang menurut Kang DJ sendiri? Kalau dalam survei sih ini ada 4 ya Kang, ya. 4 yang dibagi. Mungkin nanti tinggal Sobat Nubar yang punya waktu terbaik pengalamannya dia langsung aja di komen gitu kan. Jadi kan kita menambah referensi baru tuh, ada ilmu baru sih. nanti. Jadi ini nggak harus bukan baku ya. Baku ya, bukan ya. Tapi nanti ada, saya punya pengalaman nih waktu terbaik saya dalam nulis pada saat. Nah, komen aja di situ tuh. Nanti siapa tahu kan nanti dapat giveaway dari kita juga. Benar kan komen sih. terbaik kan. Nah, langsung nih berarti. Langsung. Iya, baik Sobat Nubar. Waktu terbaik untuk menulis adalah yang pertama saat sedang menunggu. Nah, bagi Sobat Nubar yang sering menunggu nih, misalkan di halte, menunggu busway atau menunggu kereta, menunggu di bandara. Kan bandara itu lama ya, kereta juga lama, bisa sejam 2 jam menunggu. Kalau kita hanya bengong melongpong kosong seperti tong kosong. nah itu kan kurang manfaat. Jadi alangkah baiknya ketika itu kita buka gadget kita tulislah apa yang terlintas, ide di sekitar kita, itu menjadikan suatu bahan. Itu kan. Karena kalau kita sudah terbiasa, misalnya puisi, ya udah puisi tulis. Mau berapa baris terserah. Jangan pakai aturan deh. Bebas saja, puisinya puisi bebas, silakan. Mau puisinya berbaris atau berparagraf, silakan. Tidak ada aturan-aturan yang baku untuk hal seperti itu. Itu ya. Oh, saya pengen pakai puisinya, ada puisi-puisi yang Patidusa, Lipat Dus, Aligero dan sebagainya, silakan, macam-macam silakan. Yang punya ilmunya itu ya pakai yang itu. Kalau nggak punya ilmu itu ya tulis bebas lah. Nah, hanya kan tercipta tuh. Lumayan Kang. Dapat kita sama nunggu kereta 1 jam dapat 2-3 sampai puisi itu, melihat orang lalu lalang tentang kereta api, di mana kau kini, aku sudah menanti sudah lama sekali misalkan. Terus ada lagi lalu lalang, engkau orang-orang pada kemana, hai para pejuang. Aku di sini untuk
datang misalnya dan sebagainya, misalkan dengan rima-rima yang sama misalkan. Nah itu kan gampang, ide-ide bisa muncul. Tapi terkadang nih penyakitnya malas. Itu intinya, malas. Penulis itu biasanya penyakitnya malas. Jadi pengennya penulis itu yang nyaman. Kalau nunggu begitu biasanya lebih asik dengerin musik biasanya. Nah ini. Tapi kan kalau sekarang bisa Kang dengerin musik sambil ngetik. Gitu. Itu bisa dengerin musik sambil stalking Instagram gitu kan. Liatin status orang ya aja. itu bisa, tapi kita sisipkan 10 menit deh gitu kan untuk menulis. Kan satu cerpen udah bisa. Misalkan kita Pikmin deh, Pixie Mini yang hanya 200 sampai 250 atau 500 kata maksimal misalkan. Itu kan bisa jadi Pikmin. Betul. Itu ya, jadi tidak ada alasan lah untuk ini aja. Atau kita sedang di rumah sakit menunggu orang tua, menunggu saudara dan sebagainya, kan lama tuh waktu tunggu kita Jadi itu di rumah sakit. sendiri. Iya, itu kan luar biasa. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua nih Kang, adalah waktu terbaik adalah saat pagi hari. Nah, kapan itu terserah. Apakah pagi harinya itu adalah setelah subuh atau sebelum subuh misalkan, ya silakan. Karena waktu itu si penulis tuh yang merasa nyaman ketika akan menuangkan suatu ide. Nyamannya aja ya. Iya itu kan. Jadi kenyamanan dia silakan mau ngambil apa di waktu pagi itu, atau paginya itu misalkan di waktu paginya adalah setelah jam 6 sampai jam 9 misalkan, atau sampai jam 8. Itu waktu dia paginya itu menurut dia yang paling enak nulis itu jam 6 sampai jam 8 Paling misalkan. nyaman buat tidur maksudnya. Itu bim salah bim jadi apa ya, prok gaplok gitu ya. Nah ini Pak Tarno nantinya. Nah jadi silakan untuk Sobat Nubar pilih yang terenak, terasik dan ternyaman pada saat pagi hari, maunya di jam berapa. Yang penting Anda siap menuangkan Sambil suatu ngopi ide. ya, pagi-pagi ambil. Kalau dengan kopi, kalau saya gorengan. kasih kopi malah pusing nantinya. Wah, jadi muter-muter idenya nggak datang-datang, malah saya tidur lagi nantinya Kang. Itu ya. Oke, Itu yang kedua ya. Yang kedua. Jadi silakan untuk Sobat Nubar saat pagi-pagi ini terserah deh. Pilih sendiri maunya jam berapa pun silakan. Tidak ada kok aturan kamu harus nulis jam 5 sampai jam 9, tidak ada. Yang penting kamu nulis mau berapa halaman, mau berapa menit terserah. Yang penting kamu nulis, waktu teraman kamu di pagi itu jam berapa tentukan sendiri. Itu kan penting. Beda-beda nih Sobat Nubar. Ada yang paginya saya senangnya sebelum subuh, ada yang setelah subuh, ada yang jam 6 sampai ke jam 9 dan sebagainya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiganya apa? Yang ketiganya adalah saat malam hari. Nah, di malam hari itu Anteng. Nah, itu beda-beda. Kalau orang yang biasanya kerja itu biasanya kan lelah kan. Oh iya, capek. Itu. Tapi kalau yang biasanya dia itu emang nggak kesibukannya tidak menyita waktu yang sangat luar biasa, malam hari itu bisa dijadikan sebagai kerja. Ambil contoh saya pribadi, itu kebanyakan di malam. Itu saya malam itu mengasuh kelas ya sampai jam 9. Nanti jam 9:30 itu saya udah mulai hanya menyisihkan waktu maksimal di 1,5 jam. Ini maksimal, paling setengah jam udah mulai nulis, tapi maksimal ada. Nah, saya di malam hari itu merapikan tulisan-tulisan yang belum terselesaikan. Itu saya biasanya ke sana merapikan itu. Karena kalau siang saya nggak bisa menulis Kang, karena emang dengan kesibukan kondisi rumah dan sebagainya, akhirnya itu tidak menjangkau ke sana. Tapi untuk jamnya perlu ditentuin ya Kang kalau malam. Kan masing-masing tadi ya? berbeda-beda itu. Setiap penulis kan berbeda, dia punya jatah jam tersendiri. Ada yang saya mah misalkan nulis pada Isya dari jam 8 sampai jam sekian atau jam 9. Ada juga yang saya tengah malam misalkan. Karena saya nulisnya horor, jadi lebih ini menjiwai gitu kan, rasa horor jam 12 malam jam 12 misalkan. malam dimatiin lampunya, nyalin lilin. Nah, itu lebih apa bernyawa gitu tulisannya. Enggak Kang. Ini luar biasa. Enggak, jadi babi ngepet malah. Benar, menciptakan pundi-pundi kekayaan melalui tulisan gitu ya. Nah, dia Sobat Nubar ya. Jadi kalau malam silakan tentukan sendiri maunya jam berapa ya. Itu enaknya Sobat Nubar lah. Dia enaknya nyaman, nyamannya dia jam berapa. Itu nggak ada patokan waktu. Tinggal komen aja. Kan enak ya. Saya senangnya malam jam sekian sampai jam sekian. Gitu. Kan enak tuh kalau ada komen-komen seperti itu. Jadi kita kan oh ini ya analisis kita ini ternyata sobat kita nih Nubar Pro itu ada yang malam menjawab sekian ribu misalkan, yang siang sekian ribu, yang subuh dan sebagainya. Kan enak nanti jadi barometer kita tuh. Survei juga ya. Iya, nah itu yang kedua. Tiga. Oh yang ketiga. Kenal. Sekarang yang keempat berarti. Nah yang keempat Sobat Nubar adalah ketika ide itu muncul. Nah ini paling ini Kang, paling banyak sekali survei itu adalah ketika ide muncul. Jadi dia tidak punya waktu. Ya dia tidak punya waktu untuk
khusus menulis, tapi ketika ide muncul dia tulis gitu. Pada saat dia emang ada kesempatan di situ, ide yang muncul dia tuangkan dalam sebuah tulisan. Nah, yang bahayanya adalah, kenapa saya katakan bahaya? Yang bahaya pada saat ide muncul itu, lantas Anda langsung menulis, ada beberapa faktor. Yang pertama, Anda akan menyita waktu. Terserah apa waktu kerjanya, atau waktu bersama keluarganya, atau waktu-waktu lain. Itu akan terjadi. Tersitakan, karena apa? Kita bekerja di kantor, tapi ide muncul, pengen langsung nulis kan? Takut-takut idenya itu hilang, akhirnya menulis, terbengkalai kan akhirnya kerjaan yang lain. Walaupun hanya 10 menit atau 15 atau 30, tapi kalau udah keasikan nggak akan kerasa kan nulis sampai 1 jam itu. Nah ini, itu yang pertama. Yang kedua, ketika Anda muncul, ide muncul, Anda langsung tuangkan dalam bentuk tulisan, Anda akan melupakan sejarah. Apa itu? Outline. Outline itu akan terlupakan. Nah, kecuali outline sudah disusun sebelumnya, itu udah ada outline, misalnya outline cerpen judul ini religi, tentang percintaan, tentang persahabatan, petualangan. Ini outline tentang puisi, ini tentang novelet, ini tentang Pikmin, ini tentang dan sebagainya udah tersusun. Nah, ketika ide muncul langsung eksekusi di outline mana, itu lebih enak. Tapi saya yakin, saya jamin itu saya ngasuh grup itu kurang lebih sekitar 400-an. Itu semuanya tidak menggunakan outline, hanya 5 orang juga kurang yang pakai outline setiap nulis. Jadi mereka menulis itu, ide muncul saya tulis, yaitu apa yang ada di kepala saya tuliskan, tuangkan. Jadi adanya konflik itu mengalir begitu saja. Adanya konflik, adanya tokoh, nama tempat, setting suasana, setting tempat, itu ya ketika data tulis, hari itu udah eksekusi. Itu seperti itu. Nggak pakai L. Nah, ya jadi ini adalah ketika ide muncul ini menduduki peringkat pertama kan ya. Karena nggak ngenal waktu, dia tidak hari ataupun malam hari. Nah, ya yang kasihan pas mau tidur Kang ini, ide waduh, karena dia komitmen bahwa siap ide muncul saya harus nulis. Pas mau tidur juga lagi enak-enak mau tidur nih gitu, langsung ide muncul dia bangun lagi, nulis lagi, mau tidur lagi, datang ide lagi, bangun lagi, nulis. Kapan tidurnya? Nah, ini suatu luar biasa. Jadi untuk sobat Nubar, silakan dari 4 tadi, 4 waktu itu yang terbaik untuk menulis. Silakan sobat Nubar maunya yang mana, yang enaknya yang mana, karena masing-masing penulis berbeda-beda. Dia akan mempunyai quality time terhadap tulisan, terhadap mengeksekusi sebuah ide. Jadi silakan, tidak ada yang baku kamu harus malam jam sekian. Nah, tidak ada. Bebas, mau siang, mau pagi, mau menunggu, atau mau yang ide muncul. Iya, terima kasih Kang Diji atas penjelasannya, atas tipsnya cari waktu yang tepat atau terbaik ketika mau menulis. Ya ada 4 tadi. Yang pertama saat sedang menunggu, yang kedua saat pagi hari, yang ketiga saat malam hari, dan yang keempat ketika ide itu muncul. Baik, terima kasih buat Sobat Nubar yang sudah nonton acara ini. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe-nya dan like, komen, share, serta aktifkan lonceng di bawah ini untuk mendapatkan konten-konten lainnya dan untuk mendapatkan giveaway dari kita, karena kita bakalan bagi-bagi hadiah. Apa ini Kang? Wah, itu kamera Bipro 5. Luar biasa nih Kang. Ya, tadi kan sebelumnya tangan sudah. Tadi udah kita bagiin cara gratis. Sekarang nanti tinggalin ini. Oke. Ajak teman yang lainnya seperti itu. Baik, demikian untuk pembahasan kita kali ini. Saya Aan NH dan DJ Supriyanto. Salam literasi.